Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah sarikaya, buah naga. Yang menjawab salam saya doakan jadi orang kaya dan kelak matinya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para youtuber dimanapun anda berada, yang saya cintai dan yang dicintai karena Allah, I love you forever. Pada jumpa kali ini kita akan membicarakan tentang solusi menghadapi hidup susah. Banyak kita alami perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan yang menyangkut sosial budaya, lebih-lebih yang menyangkut sosial politik. Yang tidak banyak mengalami perubahan adalah sosial ekonomi. Bahkan angka kemiskinan kita naik menjadi dari total penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya miskin mutlak. Perubahan-perubahan yang terjadi menyadarkan kita kepada kebenaran Al-Quran. Ketika Allah menyatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami putar di antara manusia. Ada saat datang, ada saat waktu pergi. Ada hari lahir, ada saat kembali. Ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Hari kami putar di antara manusia dan hidup cuma sekedar menunggu giliran. Soalnya kemudian di tengah perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, what must we know? Saya juga tidak ngerti itu apa artinya. Yang penting kan zaman sekarang penampilan, betul. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah, para pemirsa rahimakumullah. Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya. Okelah perbaikan ekonomi, pembukaan lapangan kerja baru, kita serahkan kepada pemerintah karena kita percaya mereka orang-orang terpilih belaka. Yang terpilih, yang dipilih dengan kepercayaan akan mampu membawa rakyatnya keluar dari kesulitan. Amin. Tugas kita sekarang di zaman susah ini meluruskan akidah. Jangan sampai mbah dukun yang naik ke permukaan, betul. Islam misinya yang pertama adalah membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan seluruh konsekuensinya, kalau saya yakin tiada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuensinya dengan keyakinan ini, mbah dukun enggak dapat tempat akur. Ayo kita lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh.
Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, sayanya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, sayanya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, betul. Dan Allah tidak akan berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam sesulit apapun zaman yang kita hadapi ini, Allah juga tempat kita bersandar, jelas. Selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tetapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini manusia Indonesia kita lebih banyak diisi otaknya, hatinya sering kosong, agamanya dangkal, akidahnya rapuh, moral rendah. Memang kemudian muncullah banyak orang-orang pintar, cuma sayang tidak benar. Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit. Sakitnya sakit parah lagi kalau diurus oleh orang yang cuma pintar tapi tidak benar, betul. Kita perlu orang-orang pintar, tapi kita lebih perlu lagi orang-orang yang benar, jelas. Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan di forum-forum. Nanti disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Sungguh terlalu. Jutaan hektar hutan Indonesia kita merupakan kekayaan, sumber daya alam kita yang kita pergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat. Yang disuruh ngurus hukum malah bikin hukum seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jangan heran lalu di masyarakat muncullah street justice, pengadilan jalanan. Sebagai refleksi dari ketidakpuasan melihat sikap hukum yang sangat berpihak, di mana kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan, betul. Lihat saja sekarang ini kalau orang terkenal banyak uang, punya masalah, antri yang bela. Betul. Tapi saudara lihat, si Marsinah di Jawa Timur, si Sekong dan Karta di Jawa Barat, si Udin Bernas wartawan Jogja tersiok-siok mencari keadilan, betul. Sampai hari ini urusannya masih remang-remang. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, tidak ada pulus. Ada pulus, mulus. Tidak ada pulus, manpus, betul. Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada lagu baru, maju tak gentar, membela yang bayar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan publik opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan, siapa yang bayar itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau seperti ini, inilah hukum kita. Mafioso keadilan akan tetap gentayangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa yang berbahagia. 13 tahun beliau berjuang di Mekah meluruskan keyakinan, memantapkan akidah, meneguhkan iman. Dari situ segalanya dimulai, dari situ segalanya akan menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan, betul.
Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Kita merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai, belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun baru, jelas. Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat korup. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar-dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, dan untuk kepentingan pribadinya. Dan kondisi seperti itu tidak membuat kita makin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, pesan pertama saya menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim adakadabrak, betul. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, hingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Yang ada dalam diri itu adalah rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, inilah iman. Berangkat dari ini kita menyadari ini ujian buat kita rakyat. Dan kita rakyat Indonesia ini kalau sama susah si sudah kenyang. Ya Pak. Kita ini sebagai bangsa mengalami apa yang disebut oleh Bung Karno, up, down. Naik turun. Timbul tenggelam pasang surut. 350 tahun dijajah oleh Belanda kita susah. Berangkat Belanda masuk Jepang susah lagi. Pergi Jepang datang nikah susah lagi. Lalu kita merdeka dirongrong oleh berbagai pemberontakan susah lagi. Makan bulgur anti minyak lalu PKI berontak susah lagi. Muncul orde baru lama-lama susah lagi. Orde baru selesai naik reformasi mulai repot nasi susah lagi. Kalau susah kita ini sudah akrab, sudah intim. Mestinya kalau sudah seperti itu, jangan salah sikap menyikapi kesusahan. Jangan sampai kita potong kompas, ambil jalan pintas, terjebak menghalalkan segala cara. Itu tidak akan menguntungkan dan itu tidak akan menyelesaikan. Kalaupun selesai nampaknya penyelesaian sesaat. Dan penyelesaian sesaat bukan penyelesaian yang sebenarnya. Karena itu tetaplah dalam koridor keimanan. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah. Silakan masa berganti, tapi keyakinan jangan mati. Sekali la ilaha illallah sampai tetes darah paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Sanggup? Siap? Kalau sanggup, kalau siap, kita harus konsekuen. Inilah yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Baju bersih, baju putih sangat bersih dipakai pada saat rapat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.